Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Albertus Ridho Aryadi and my class management 22 A NPM is 224110 SIG 1 and is presentation data populasi sampel dan penyajian data. Data adalah keterangan mengenai satu atau beberapa hal. Data merupakan sejumlah kumpulan fakta atau kenyataan yang dapat dipercaya kebenarannya, sehingga dapat digunakan untuk menarik suatu kesimpulan. Data dan variabel. Data yaitu adalah sekumpulan datum yang berisi fakta-fakta serta gambaran suatu fenomena yang dikumpulkan, dirangkum, dianalisis, dan selanjutnya diinterpretasikan. Yang kedua yaitu variabel. Variabel adalah karakteristik data yang menjadi perhatian. Variabel dibagi menjadi dua, yaitu variabel distrik adalah suatu variabel dengan nilai yang dapat dihitung atau terbatas. Yang kedua yaitu variabel kontinu adalah variabel dengan nilai tidak terbatas yang dapat diukur atau dicatat sampai tingkat kesempatan yang diperlukan. Yang selanjutnya yaitu data menurut skala pengukuran dibagi menjadi dua, yaitu nominal dan ordinal. Nominal sifatnya hanya untuk membedakan antar kelompok. Contohnya yaitu jenis kelamin, jurusan dalam suatu sekolah tinggi, manajemen atau akuntansi. Yang B yaitu ordinal. Selain memiliki sifat nominal, juga menunjukkan peringkat. Contohnya tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, skala perusahaan besar atau sedang. Populasi. Yang pertama yaitu keseluruhan anggota, kejadian atau objek yang telah ditetapkan dengan baik. Yang kedua, kelompok di mana peneliti akan merealisasikan hasil penelitiannya. Yang ketiga, semua anggota semesta, baik manusia, objek, atau benda yang menempati suatu wilayah. Yang keempat, keseluruhan unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Unit analisis adalah unit atau satuan yang akan diteliti atau dianalisis. Penentuan populasi dibantu oleh 4 faktor. Yang pertama isi, satuan, cangkupan atau skop, dan waktu. Contoh, suatu penelitian tentang pendapatan keluarga petani di Kabupaten Simalungun tahun 2018, maka populasinya dapat ditetapkan dengan 4 faktor tersebut. Isi, semua keluarga petani. Satuan, petani, penggarap atau pemilik tanah. Cangkupan, yaitu Kabupaten Simalungun. Yang keempat, waktu, tahun 2018. Populasi dapat dibedakan atas, yaitu populasi target, merupakan populasi yang telah ditentukan sesuai dengan permasalahan penelitian, dan hasil penelitian dari populasi tersebut ingin disimpulkan. Yang kedua yaitu populasi survei, merupakan populasi yang terliput dalam penelitian yang dilakukan. Idealnya, populasi target dan populasi survei sama, tapi karena berbagai sebab, maka populasi target dan survei menjadi tidak sama. Jadi ini ada contoh tentang populasi survei dan populasi target. Yang kotak warna merah ini adalah populasi survei dan yang warna putih adalah populasi target. Yang selanjutnya yaitu sampel. Sampel adalah satu, yaitu perwakilan dari kelompok.
yang telah diseleksi dari populasi target, sehingga peneliti dapat mengeneralisasikan hasil penelitian yang diperoleh ke dalam populasi target. Yang kedua yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel yang baik kesimpulannya dapat dikenakan kepada populasi atau representatif. Alasan pemilihan sampel. Jadi yang pertama yaitu 1. Kendala sumber daya. Waktu, dana, sumber daya lain yang terbatas jumlahnya. Yang kedua, ketetapan data yang akurat dengan tingkat kesalahan yang relatif rendah. Yang ketiga, pengukuran destruktif menghindarkan kerugian. Karakteristik sampel yang baik. 1. Memungkinkan peneliti untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan besarnya sampel untuk memperoleh jawaban yang dikehendaki. Yang kedua, mengidentifikasi probabilitas dari setiap unit analisis untuk menjadi sampel. Yang ketiga, kemungkinan peneliti menghitung akurasi dan pengaruh, misalnya kesalahan, dalam pemilihan sampel daripada harus melakukan sensus. Yang keempat, kemungkinan peneliti menghitung derajat kepercayaan yang ditetapkan dalam estimasi populasi yang disusun dari sampel statistika. Kesalahan yang sering terjadi dalam pemilihan sampel. Sampling error adalah kesalahan berkaitan dengan proses pengambilan sampel pada suatu populasi. Kesalahan ini meliputi ketidakmerataan sampel acak yang dipilih, ukuran sampel yang tidak sesuai, atau hal yang lain yang menyebabkan data sampel tersebut jauh dari pada populasi sesungguhnya. Yang non-sampling error adalah kesalahan statistik akibat manusia. Kesalahan ini terletak pada analisis statistik yang digunakan. Kesalahan ini bisa meliputi kesalahan pemasukan data, pertanyaan yang kurang tepat pada suatu kuesioner, atau kesalahan pada proses data, analisis yang tidak sesuai dengan informasi yang didapat, dan ketidakcocokan antara data yang diminta dan respon dan komponen sampel. Proses pemilihan sampel. Yang pertama yaitu penentuan target populasi atau kelompok elemen, unit analisis. Yang selanjutnya penentuan unit pemilihan sampel, kemudian penentuan kerangka pemilihan sampel atau daftar elemen dari setiap unit pemilihan sampel. Yang ketiga yaitu penentuan metode pemilihan sampel atau desain sampel. Yang keempat penentuan jumlah sampel, terus pemilihan unit sampel aktual, dan pelaksanaan penelitian. Penentuan jumlah sampel atau sampel yang representatif. Mitosnya yaitu 1. Sampel harus besar agar dapat mewakili populasi. 2. Sampel harus mengandung hubungan proporsional terhadap ukuran populasi. Dalam prakteknya, besarnya sampel tergantung dari variasi parameter populasi dan seberapa jauh presisi yang diperlukan oleh si peneliti. Mutu penelitian tidak selalu ditentukan oleh besarnya sampel, akan tetapi oleh 1. Kokohnya dasar-dasar teori, 2. Desain penelitian, 3. Mutu pelaksanaan dan pengolahannya. Teknik penarikan sampel, di mana setiap unsur atau elemen sampling diberi kesempatan yang sama dan persis sama untuk diikuti atau dipilih dalam sampel. Syarat dalam penarikan sampel probabilitas adalah tersedianya daftar anggota populasi atau daftar unsur atau elemen populasi atau kerangka sampel atau sampling frame. Beberapa teknik probability sampling. Yang pertama 1. Simple random sampling. Penarikan sampel secara random atau acak-acak sederhana. Caranya, syarat
dengan mengundi elemen atau anggota populasi. 2. Dengan menggunakan tabel angka random. 3. Populasi tidak terlalu tersebar secara geografis. 3. Stratified random sampling, penarikan sampel stratifikasi. Caranya: 1. Menentukan kriteria yang jelas yang akan digunakan sebagai dasar penentuan strata. 2. Dengan dasar kriteria tersebut, populasi dibagi ke dalam sub-sub populasi. 3. Penentuan besar sampel pada masing-masing subpopulasi bisa proporsional, bisa pula tidak.